Di video kali ini saya akan menjelaskan lagi masalah tabu lampot jambu air madu Delhi, di mana ini adalah tabu lampotnya. Kan kemarin sempat saya menjelaskan masalah bibit jambu air madu Delhi, di mana di penjual itu berbuah, selalu berbuah. Sementara di pembeli, setelah dibeli, bibitnya itu sulit sekali berbuah. Saya menjelaskan masalah geografis ya, masalah posisi dari si penjual dan pembeli itu berbeda. Maksudnya gini, geografis tertentu, area tertentu itu memiliki iklim yang berbeda dengan penjualan dan pembeli itu. Jadi mungkin bukan iklim, tapi apa ya istilahnya itu, cuaca. Nah, kebanyakan orang yang membeli bibit itu adalah hobi, orang penghobi, dan menanam jambu air madu Delhi itu di pekarangan rumah. Kadang-kadang di pekarangan yang sempit, ya kan? Di pekarangan sempit. Nah, sementara penjual itu menanam di pekarangan yang luas, di mana sinar matahari itu terkena full dari pagi sampai sore. Jadi ini kalau ke atas itu tidak terhalang. Gitu. Nah, kalau kita membeli lalu kita taruh di pekarangan yang sempit, di mana bukan cuma jambu air madu Delhi saja, tapi ada, karena penghobi biasanya banyak ya macam-macam tanaman, tapi halamannya sangat sempit. Jadi sinar matahari itu terhalang oleh tanaman yang lain, jadi tidak full sun, jadi berbagi, berebutan dengan satu sama lain, antara tanaman satu dengan tanaman yang lain, berebutan karena sempit lokasinya itu. Nah, itu juga menentukan, karena terus terang jambu air madu Delhi ini kunci utamanya adalah intensitas cahaya matahari, di mana dia hanya akan berbuah jika intensitas sinar mataharinya cukup tinggi sehingga dia bisa berhasil untuk melakukan stres air. Nah, beberapa penjual bahkan seperti tidak melakukan stres air, mereka menyiram seperti biasa tapi berbuah. Saya lihat ada penjual yang tanpa melakukan stres air, jambu air madu Delhi-nya berbuah. Ternyata dia menanam di halaman yang luas, dengan jarak antar pohon juga jauh. Atau kadang-kadang dia tanam di lantai 2 yang lebih panas, tidak terhalang sinar matahari, dan beri jarak antara satu pohon dengan pohon lain itu bagus jaraknya. Nah, pembeli halamannya terbatas, kecil, sempit, dipaksakan untuk berbuah, itu ternyata sulit karena sinar mataharinya berebutan dengan yang lain. Jadi harus hati-hati untuk membeli jambu air madu Delhi. Kalau memang intensitas sinar mataharinya kurang, harus ada yang dikorbankan ya istilahnya itu. Tanaman lain harus dikorbankan supaya ini kena sinar matahari full. Gitu. Apalagi jika memang kondisi daerah tempat si pembeli itu terlalu dingin atau memang cuacanya tuh terlalu dingin ya ini, jadi untuk stres air itu agak lama, butuh lama. Lalu ya mau tidak mau harus ada yang dikorbankan, karena untuk mengeringkan ini ya, ini mengeringkan media tanam ini, saya ini bisa 1 bulan baru benar-benar bisa kering sampai layu ini segar sekali ini.
kondisi kering seperti ini seger, gimana mau layu? Gitu. Tapi di tempat lain, di tempat yang umumnya di ekuator, di khatulistiwa, itu mah hanya sehari 2 hari itu bisa layu kalau tidak disiram. Ini sudah tidak disiram 3 hari sampai kering itu, panas benentang istilahnya, panas sekali. Ini masih seger karena sinar matahari full. Tapi ini kan di daerah Jogja, kan Sleman, dimana daerahnya dingin, jadi butuh waktu lebih lama untuk stres air. Seperti di komen kan saya ditanya, apakah stres airnya itu dikurangi penyiramannya atau tidak disiram sama sekali? Itu kondisinya tergantung media tanam ya, tergantung media tanam seperti itu. Ya, nanti saya jelaskan masalah itu di video yang lain. Oke, yang jelas kita bicara tentang sinar matahari dulu nanti kan di video ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.